Go! Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil lahir pada hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Ayah beliau adalah Abdul Latif, seorang kiai di Kampung Senenan, Desa Kemayoran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, ujung barat Pulau Madura, Jawa Timur. Kiai Haji Abdul Latif sangat gembira dan berharap agar anaknya, Muhammad Khalil, kelak menjadi pemimpin umat, sebagaimana leluhurnya. Seusai mengasani telinga kanan dan mengikamati telinga kiri sang bayi, Kiai Haji Abdul Latif memohon agar Allah mengabulkan permohonannya. Silsilah nasab Mbah Khalil sampai kepada Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati dan Sunan Kudus, yang mana mereka bermarga Azmat Khan dan bersambung pada Sayyid Alawi Amil Fakih bin Muhammad Sahib Mirbat. Nasab beliau juga sampai pada keluarga Basyaiban yang bersambung pada Al-Imam Muhammad Al-Fakih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat Al-Alawi Al-Husaini. Berikut ini adalah silsilah nasab Syekh Khalil melalui jalur laki-laki yang bersambung pada Sunan Kudus, untuk menunjukkan hak beliau dalam menggunakan nama belakang, marga fam, Azmat Khan Ba'alawi Al-Husaini, sesuai dengan adat dan istilah penasaban bangsa Arab. Jalur Sunan Kudus, garis laki-laki, Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan bin Kiai Abdul Latif, dimakamkan di Madura, bin Kiai Hamim, dimakamkan di Tanjung Porah, Lomaer, Bangkalan, bin Kiai Abdul Karim bin Kiai Muharam, dimakamkan di Banyu-Ajuh, Bangkalan, bin Kiai Abdul Azhim, dimakamkan di Tambak Agung, Sukalela, Labeng, Bangkalan, bin Kiai Selase, dimakamkan di Selase Petapan, Trageh, Bangkalan, bin Kiai Marta Laksana, dimakamkan di Banyuuni, Gelis, Bangkalan, bin Kiai Badrul Budur, dimakamkan di Rabesan, Duek Buter, Kuayar, Bangkalan, bin Kiai Abdurrahman Bujuk Lek Palek, dimakamkan di Kuanyar, Bangkalan, bin Kiai Hatib, dimakamkan di Pranggan, Sumenep, bin Sayyid Ahmad Baidawi Pangeran Ketandar Bangkal, dimakamkan di Sumenep, bin Sayyid Saleh Panembahan Pakaos, dimakamkan di Ampel Surabaya, bin Sayyid Jafar Sadi Sunan Kudus, dimakamkan di Kudus, bin Sayyid Utsman Hajah Sunan Ngudung, dimakamkan di Kudus, bin Sayyid Fadul Ali Al-Murtado Raden Santri Raja Pandita, dimakamkan di Gresik, bin Sayyid Ibrahim Asmoro, dimakamkan di Tuban, bin Sayyid Husain Jamaluddin bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alawi Amil Fakih bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Khalikasam bin Sayyid Alawi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa Arumi bin Sayyid Muhammad An-Nakib bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar As-Sodiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kecil Syekh Khalil. Syekh Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Syekh Khalil kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa, kekhasannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, sangat luar biasa. Bahkan ia sudah hafal dengan baik Nazham Alfiyah Ibnu Malik berjumlah 1002 bait sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kekhasannya mengenai ilmu fikih dan ilmu yang lainnya, maka orang tua Syekh Khalil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu. Perjalanan menuntut ilmu Syekh Khalil. Perjalanan Syekh Khalil belajar kepada para kiai di tanah Jawa ini sangat menarik dan patut untuk diteladani, karena banyak hikmah dalam perjalanan beliau menuntut ilmu ini. Guru dan pondok pesantren yang menjadi tempat belajar Syekh Khalil antara lain, Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan beliau pindah ke Pondok Pesantren Canggaan, Bangiut, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi.
Saat mondok di kebun candi, beliau juga belajar kepada Kiai Nur Hasan Sidogiri. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai hubungan keluarga dengan Syekh Khalil. Jarak antara kebun candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi, untuk mendapatkan ilmu, Syekh Khalil mudahlah melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh itu setiap harinya. Di setiap perjalanannya dari kebun candi ke Sidogiri, ia tak pernah lupa membaca surah Yasin. Ini dilakukannya hingga ia dalam perjalanannya itu khatam berkali-kali. Sewaktu menjadi santri, Syekh Khalil telah menghafal beberapa matan, seperti matan Alfiyah Ibnu Malik, tentang Nahwu dan Shorof. Di samping itu beliau juga seorang hafiz Al-Quran. Beliau mampu membaca Al-Quran dalam qiraat sabah, 7 kali membaca Al-Quran. Perjalanan menuntut ilmu ke Mekah. Syekh Khalil adalah orang yang mandiri dan tidak mau merepotkan orang tuanya. Karena itu, selama nyantri di Sidogiri, Syekh Khalil tinggal di kebun candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil menjadi buruh batik itulah dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemandirian Syekh Khalil muda juga nampak ketika ia berkeinginan untuk menimba ilmu ke Mekah. Untuk mewujudkan impiannya kali ini, Syekh Khalil muda tidak menyatakan niat tersebut kepada orang tuanya, apalagi meminta ongkos kepada kedua orang tuanya. Kemudian, setelah Syekh Khalil memutar otak untuk mencari jalan keluar, akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Karena pengasuh pesantren itu terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Selama nyantri di Banyuwangi ini, Syekh Khalil nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Untuk setiap pohonnya, beliau mendapat upah 2,5 senin. Uang yang diperolehnya tersebut dia tabung. Sedangkan untuk makan, Syekh Khalil menyiasatinya dengan mengisi bak mandi, mencuci dan melakukan pekerjaan rumah lainnya, serta menjadi juru masak teman-temannya. Dari situlah Syekh Khalil bisa makan gratis. Akhirnya, pada tahun 1276 Hijriah /1859 Masehi, saat usianya mencapai 24 tahun, Syekh Khalil memutuskan untuk pergi ke Mekah. Namun sebelum berangkat, Syekh Khalil menikah dahulu dengan Nyai Asyik, anak perempuan Lodra Putih. Setelah menikah, berangkatlah beliau ke Mekah. Dan memang benar, untuk ongkos pelayarannya bisa tertutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi, sedangkan untuk makan selama pelayaran, konon, Syekh Khalil berpuasa. Hal tersebut dilakukan Syekh Khalil bukan dalam rangka menghemat uang, akan tetapi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar perjalanannya selamat. Guru-guru beliau di Mekah adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, guru ulama Indonesia dari Banten, Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Maki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Beberapa sanad hadits yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi, Bima, Sumbawa. Sebagai pemuda Jawa, sebutan yang digunakan orang Arab waktu itu untuk menyebut orang Indonesia. Pada umumnya, Syekh Khalil belajar pada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tak dapat disembunyikan. Karena itu, tak heran kalau kemudian dia lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Kehidupan Syekh Khalil di Mekah. Selama di Mekah, Syekh Khalil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang makanan lain yang lebih layak. Realitas ini bagi teman-temannya cukup mengherankan. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dan Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Mereka semua tak habis pikir dengan kebiasaan dan sikap keprihatinan temannya itu. Kebiasaan memakan kulit buah semangka kemungkinan besar dipengaruhi ajaran ngerowot, vegetarian, dari Al-Imam Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutannya.
Sewaktu berada di Mekah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Syekh Khalil bekerja mengambil upah sebagai penulis kitab-kitab yang dibutuhkan oleh para pelajar. Diriwayatkan bahwa pada waktu itulah timbul ilham antara mereka bertiga, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil dan Syekh Saleh As-Samarani, Semarang, menyusun kaidah penulisan huruf pegon. Huruf pegon ialah tulisan Arab yang digunakan untuk tulisan dalam bahasa Jawa, Madura dan Sunda. Huruf pegon tidak ubahnya tulisan Melayu Jawi yang digunakan untuk penulisan bahasa Melayu. Syekh Khalil cukup lama belajar di beberapa pondok pesantren di Jawa dan Mekah. Maka sewaktu pulang dari Mekah, beliau terkenal sebagai ahli pakar nahwu, fikih, tarekat dan ilmu-ilmu lainnya. Kembali ke tanah air sepulangnya dari tanah Arab, tak ada catatan resmi mengenai tahun kepulangannya. Syekh Khalil dikenal sebagai seorang ahli fikih dan tarekat. Bahkan pada akhirnya, beliau pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan serasi. Beliau juga dikenal sebagai Al-Hafiz, hafal Al-Quran 30 juz. Hingga akhirnya, Syekh Khalil dapat mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, sekitar 1 km barat laut dari desa kelahirannya. Dari hari ke hari, banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Namun, setelah putrinya, Siti Khatimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yaitu Kiai Muntaha, pesantren di desa Cengkubuan itu kemudian diserahkan kepada menantunya. Syekh Khalil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Kademangan, hampir di pusat kota, sekitar 200 meter sebelah barat alun-alun kota Kabupaten Bangkalan. Letak pesantren yang baru itu hanya selang 1 kilometer dari pesantren lama dan desa kelahirannya. Di tempat yang baru ini, Syekh Khalil juga cepat memperoleh santri lagi, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi juga dari tanah seberang Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari Jawa tercatat bernama Hashim Asy'ari dari Jombang. Di sisi lain, Syekh Khalil di samping dikenal sebagai ahli fikih dan ilmu alat, nahwu dan sorof, ia juga dikenal sebagai orang yang waskita, weruksak durung winarah, tahu sebelum terjadi. Malahan dalam hal yang terakhir ini, nama Syekh Khalil lebih dikenal. Perjuangan melawan penjajah. Seperti para ulama Indonesia yang lain, Syekh Khalil pun merasa perlu untuk memperjuangkan bangsa dan negaranya agar terbebas dari penjajahan. Cara yang beliau ambil adalah, melalui bidang pendidikan Syekh Khalil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, tangguh dan mempunyai integritas, baik kepada agama maupun bangsa. Bukti dari strategi ini adalah banyak pemimpin umat dan bangsa yang lahir dari tangannya. Salah satu di antaranya adalah Syekh Hashim Asy'ari, pendiri pesantren Tebu Ireng dan Nahdlatul Ulama. Tidak melakukan perlawanan terbuka, Syekh Khalil lebih banyak berada di balik layar. Realitas ini tergambar bahwa ia tak segan-segan untuk memberi suluk, mengisi kekuatan batin, tenaga dalam, kepada pejuang. Syekh Khalil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Saat penjajah mengetahuinya, Syekh Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Namun hal ini malah membuat pusing pihak Belanda. Karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Syekh Khalil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Syekh Khalil untuk dibebaskan saja. Melakukan kaderisasi. Syekh Khalil adalah seorang ulama yang benar-benar bertanggung jawab terhadap pertahanan, kekukuhan dan maju mundurnya agama Islam dan bangsanya. Beliau sadar benar bahwa pada zamannya, bangsanya adalah dalam suasana terjajah oleh bangsa asing yang tidak seagama dengan yang dianutnya. Sesuai dengan keadaan beliau sewaktu pulang dari Mekah yang telah sepuh,
Tentunya Syekh Khalil tidak melibatkan diri dalam medan perang, memberontak dengan senjata, tetapi mengkaderkan pemuda di pondok pesantren yang diasaskannya. Beberapa tokoh ulama maupun tokoh-tokoh kebangsaan lainnya yang terlibat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak sedikit yang pernah mendapat pendidikan dari Syekh Khalil. Murid dan santri Syekh Khalil di antara sekian banyak murid Syekh Khalil yang cukup menonjol dalam sejarah perkembangan agama Islam dan bangsa Indonesia ialah Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan pengasas Nahdlatul Ulama NU, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Kiai Haji Bisri Syansuri, pendiri Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Kiai Haji Mashum, pendiri Pondok Pesantren Lasem, Rembang, adalah ayahanda Kiai Haji Ali Mashum, Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang, dan Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Asem Bagus, Situbondo. Haji Muhammad Hasan Sepuh, pendiri Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo. Haji Manaks Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Haji Masum, Lasem, Rembang. Haji Munawir, pendiri Pondok Pesantren Al Munawir Krapiak, Yogyakarta. Haji Nawawi, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Haji Ahmad Sidik, pengasuh Pondok Pesantren Nes Sidikiyah, Jember. Haji Abdul Majid, Bata-Bata, Pamekasan. Haji Toha, pendiri Pondok Pesantren Bata-Bata, Pamekasan. Haji Abi Sujak, pendiri Pondok Pesantren Asta Tinggi, Kebun Agung, Sumeneb. Haji Usmoni, pendiri Pondok Pesantren Pandian, Sumeneb. Haji Zaini Munim, Paiton, Probolinggo. Haji Khozin, Buduran, Sidoarjo. Haji Abdullah Mubarok, pendiri Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Haji Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Macan Putih, Blambangan. Haji Asy'ari, pendiri Pondok Pesantren Darut Tolabah, Wonosari, Bondowoso. Sayyid Ali Bafakih, pendiri Pondok Pesantren Loloan Barat, Bali. Haji Ali Wafa, Tempurejo, Jember. Haji Munajat, Kertosono, Nganjuk. Haji Abdul Fatah, pendiri Pondok Pesantren Al-Fatah, Tulungagung. Haji Zainul Abidin, Keraksaan, Probolinggo. Haji Zainuddin, Nganjuk. Haji Abdul Hadi, Lamongan. Haji Zainur Rashid, Kironggo, Bondowoso. Haji Karimullah, pendiri Pondok Pesantren Curah Damai, Bondowoso. Haji Muhammad Thohir Jamaluddin, pendiri Pondok Pesantren Sumber Gayam, Madura. Haji Hasan Mustafa, Garut. Haji Raden Fakih Mas Komambang, Gresik. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, menurut penuturan Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, Bung Karno meski tidak resmi sebagai murid Syekh Khalil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Syekh Khalil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunnya. Keluarga Syekh Khalil. Istri-istrinya Syekh Khalil ada 9 wanita yang tercatat sebagai istri Syekh Khalil, beberapa di antara mereka beliau nikahi setelah beberapa istri sebelumnya meninggal dunia. Hal itu sangatlah wajar, karena Syekh Khalil itu berumur panjang, bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau berumur lebih dari 100 tahun, maka beliau pun beberapa kali kedahuluan meninggal oleh istri dan beberapa kali menikah lagi. Itulah sebabnya Syekh Khalil memiliki istri yang banyak. Mereka adalah 1. Nyai Raden Ayu Asek binti Ludrapati, 2. Nyai Umur Rahmat, 3. Nyai Raden Ayu Arbiah, 4. Nyai Kutab, 5. Nyai Raden Ayu Nurjati, 6. Nyai Mesi, 7. Nyai Sailah. Dari 9 istri itu, hanya 4 orang yang menurunkan keturunan Syekh Khalil. Mereka adalah Nyai Asek, Nyai Umur Rahmah, Nyai Arbiah dan Nyai Mesi. Putra-putri Mbah Khalil dengan Nyai Asek: 1. Ahmad, meninggal masih kecil. 2. Nyai Khotimah. 3. M. Hasan, dengan Nyai Umur Rahmah. 1. Nyai Rahma, dengan Nyai Arbiah. 1. Imron, dengan Nyai Mesi. 1. Badawi. 2. Nyai Asma. Wafatnya Syekh Khalil.
Syekh Khalil Bangkalan, wafat dalam usia yang lanjut, 106 tahun, pada 29 Ramadan 1341 Hijrah 14 Mei 1923 Masehi. Demikianlah sekelumit perjalanan hidup Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura, Syekhona Mbah Khalil, guru ulama Nusantara. Wallahi. Te quiero